Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan mewawancarai pimpinan sekolah sehubungan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Begini Bu, maksud kedatangan saya akan mewawancarai Ibu sehubungan dengan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Yang pertama Bu, selama ini Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Ya, baik. Terima kasih atas kepercayaan Saudara Pak Victor untuk mengambil informasi atau menggali data yang ada di sekolah kami ini, yaitu SD Impres Petobo. Itu dalam pengambilan keputusan selama ini yang biasa kita lakukan, yaitu pertama-tama adalah mengenal dulu pokok persoalan itu. Kita kenali dulu pokok-pokok persoalan yang dihadapi. Misalnya persoalan yang dihadapi oleh seorang guru. Guru dalam hal ini misalnya ada dua belah pihak mempunyai masalah, dan masalah tersebut mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka punya persoalan ini sama-sama benar. Jadi saya sebagai seorang pimpinan mengambil sikap. Sebelum saya mengambil sikap memutuskan siapa yang lebih benar sebenarnya, karena di antara benar dan benar itu ada yang lebih benar. Jadi pertama itu kita harus cari informasi dulu. Kita tanya yang satu tentang ini persoalannya, misalnya dalam persoalan pembelajaran, misalnya ini yang dikatakan benar. Misalnya dalam proses pembelajaran matematika ini dikatakan benar. Terus yang satu lagi, tapi di waktu yang berbeda kita ini cari solusi dengan teman yang satu di hari yang berbeda. Maksudnya sana tidak tahu, sini tidak tahu. Jadi kita ini dia, kita tanya persoalannya dia, kemudian setelah kita dengarkan informasi itu, baru kita bicara lagi dengan teman yang satu guru. Tapi ini guru yang satu dengan yang satu ini tidak tahu kalau kita panggilin, mereka ini tidak tahu kalau saya ada memanggil dia, mengundang dia, mereka tidak tahu. Jadi setelah saya dengarkan informasi dari si A, kemudian saya dengarkan lagi informasi dari si B, sama-sama. Setelah itu baru saya analisa. Saya analisa sendiri. Baru sudah saya putuskan. Setelah itu saya undang mereka berdua. Ternyata caranya seperti bagaimana cara-cara seperti supaya mereka itu tidak merasa tersinggung dengan apa yang sudah saya sampaikan ini, supaya mereka itu sama-sama merasa percaya diri. Jadi tentu kita harus memberikan penyemangat juga. Oh sudah betul kami punya ini, kami punya dengan cara seperti ini. Betul sudah kami punya ini. Jadi jangan kita langsung vonis si A yang benar atau si B yang benar. Itu membuat mereka jadi nanti dibilang ibu ini pro si ini, ibu ini pro si ini. Jadi bagaimana kita sebagai seorang manajerial berdiri di tengah. Jadi seperti itu Pak Victor. Baik Bu, yang berikutnya, hal-hal apa saja yang Ibu hadapi dan rasakan merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan yang dihadapi, yang saya hadapi sebagai seorang kepala sekolah. Tantangan yang dihadapi itu yaitu misalnya guru yang kurang, yang tidak taat pada peraturan yang sudah ditetapkan bersama, tidak taat pada aturan. Kemudian kalau siswa tidak taat pada peraturan yang sudah ditetapkan juga, sehingga itu adalah merupakan tantangan bagi kita. Bagaimana caranya agar agar siswa ini atau guru ini taat pada aturan yang sudah disepakati bersama.
Jadi itu merupakan tantangan yang Ibu hadapi ya. Tantangan yang dihadapi itu masih kurangnya ketika kedisiplinannya seorang guru atau seorang siswa yang tidak taat dengan aturan yang sudah kita lakukan. Nah, itu merupakan tantangan bagi saya. Oh iya, baik. Sehubungan dengan contoh kasus yaitu tantangan yang Ibu hadapi di lingkungan sekolah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Ibu menghadapi tantangan tersebut? Ya, tantangan yang seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, misalnya kurangnya taat pada peraturan yang dilakukan oleh sekolah yang sudah disepakati bersama, kemudian guru atau siswa itu melanggar, tidak taat dengan aturan itu. Jadi tantangan cara saya yang pertama cara yang saya lakukan yaitu menegur secara bersama-sama. Misalnya tidak melalui individu yang ditegur. Misalnya si individu ini yang sering-sering seperti ini, tapi supaya merasa dia tidak seperti ini, jadi diadakan kumpul bersama atau biasa istilah rembuk dulu sama bagaimana menghadapi. Jadi di situ tidak menunjukkan satu orang. Jadi dalam hal ini Ibu menegur secara tidak langsung. Secara tidak langsung, tidak terfokus pada satu orang. Kita sama-sama bicarakan bersama. Bagaimana kalau kita misalnya seperti ini, kalau ada anak-anak kita tidak ini seperti ini, tidak taat dengan aturan, tentu kita merasa bagaimana. Jadi begitu juga kita guru. Kalau kita guru tidak taat pada aturan yang sudah kita sepakati bersama, sudah kita buat aturan bersama, kemudian tidak dijalankan lagi dengan ini, bagaimana caranya? Tapi kita tidak memfokuskan pada kita teliti, kita selidiki dulu dia apa persoalannya sehingga misalnya tidak taruhlah terlambat datang, sering terlambat datang, kita tanya lagi, maksudnya secara individu sudah ini. Misalnya sudah ditegur bersama-sama, maksudnya tidak menunjuk salah saat itu, baru kita panggil individu tersebut, apa persoalan, baru kita cari tahu kenapa dia sampai seperti ini. Pasti kita temukan kasus itu. Nah, baru kita cari jalan keluar. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai sehubungan dengan bagaimana cara Ibu di sekolah dalam mengambil keputusan. Demikian wawancara saya bersama dengan Kepala SD Impres Petobo yang sudah memberikan penjelasan terkait pengambilan keputusan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik Bu, pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan yang Ibu Kepala Sekolah berikan kepada saya. Maksud kedatangan saya adalah untuk mewawancarai Ibu sehubungan dengan bagaimanakah kebijakan Ibu di dalam melakukan pengambilan keputusan di lingkungan sekolah di tempat ini. Ya, baik, terima kasih. Menjalankan tugas sebagai kepala sekolah tidak pernah luput dari bermacam masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah seperti dilema etika, kepala sekolah harus mendengarkan dulu masalah itu seperti apa. Ketika mengambil kebijakan, tentunya kita bertujuan bagaimana masalah itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga hal yang terbaik yang diharapkan itu tuh menjadi prioritas. Memang agak sulit, tetapi ketika itu kita ambil keputusannya memang agak sulit, tetapi kadang-kala memang kita harus juga memberikan pemahaman kepada guru-guru juga yang lain atau teman-teman bahwa apa yang paling penting, apa yang paling prioritas, bagaimana yang terbaik kita berikan satu keputusan itu yang harus tentunya diambil. Walaupun memang ada beberapa hal yang menjadi satu yang dilema yang sulit ketika kita harus memutuskan. Ya. Jadi Bu, mungkin dalam hal ini Ibu lebih memilih itu segi prioritasnya Bu ya? Iya, yang prioritas dan tentunya yang yang terbaik lah. Terbaik. Ya, terbaik. Baik.
Berikut Bu, selama ini dari dalam Ibu menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Ibu menyelesaikan hal tersebut? Iya, baik. Ketika di situasi yang betul-betul itu menjadi suatu masalah dan dua-dua itu sama-sama benar, tetapi kadangkala benar satu sisi dan benar satu sisi ini kita harus lihat juga yang mana yang paling benar dan bagaimana setelah itu didiskusikan dengan teman-teman yang lain, tentu suara yang terbanyak yang menurut mereka itu yang paling baik. Nah, sehingga tidak ada hal-hal yang betul-betul yang merugikan atau yang tidak tepat yang kita ambil dan yang benar-benar merupakan karena ini didiskusikan juga pada beberapa guru, tidak pernah kita mengambil keputusan itu berdasarkan pandangan kita sendiri, tetapi tentunya diserahkan atau diminta keputusan ataupun pandangan-pandangan dari beberapa guru. Jadi Bu, dalam hal ini Ibu menekankan juga aspek komunikasi begitu Bu ya, diskusi dengan rekan-rekan guru yang lain. Ya, terima kasih Bu. Sekarang Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan secara khusus pada kasus-kasus yang bersifat dilema etika? Baik. Kita tahu persis bahwa untuk kasus-kasus dilema etika adalah menentukan di antara pendapat ya atau kasus-kasus yang sama-sama itu agak sulit ya karena itu dua-duanya tepat. Tetapi kita harus mempertimbangkan misalkan ada rasa yang lebih prioritas itu ada unsur-unsur misalkan di situ ada kepedulian ataupun kasih sayang ataupun kejujuran, ya seperti itu yang kita harus mempertimbangkan itu sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar lebih tepat ataupun tidak mengecilkan juga ketika kasus yang satunya atau itu tidak mengecilkan kasus yang satunya atau dilema yang satunya. Iya, karena kita harus ada prioritas-prioritas yang lebih mementingkan yang seperti tadi itu cinta kasih atau kepedulian atau kejujuran ya seperti yang otomatis yang harus menjadi perhatian. Jadi mungkin Ibu mau mengatakan bahwa di dalam mengambil keputusan untuk hal-hal yang berupa kasus dilema etika ini kita harus melihat itu nilai-nilai yang berlaku secara universal. Seperti yang berlaku di lingkungan kita atau secara khusus ya untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Bu untuk pertanyaan berikut Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah langsung Ibu menyelesaikan di tempat, atau apakah memiliki sebuah jadwal di dalam menyelesaikannya, seperti bentuk atau prosedurnya seperti apa itu? Apakah langsung Ibu selesaikan ataukah ada jadwal tertentu? Oh iya, baik. Ketika kita diperhadapkan dengan kasus-kasus seperti tadi yang menyangkut dengan dilema etika, kita dengarkan dulu kasusnya seperti apa. Kalau kasus itu ibaratnya tidak terlalu berat atau mudah diselesaikan, otomatis harus secepatnya diselesaikan. Tetapi kalau tidak, kita harus mendengarkan juga informasi-informasi yang berhubungan dengan kasus yang kita hadapi. Sehingga ketika kita menyelesaikan itu agak mudah menyelesaikan ketika beberapa masukan yang menunjang untuk menyelesaikan masalah itu kita sudah punya pemahaman tentang bagaimana yang terbaik kita harus selesaikan, ya, sehingga kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik, tidak menimbulkan kontroversi yang lebih parah lagi, tetapi betul-betul menyelesaikan masalah dan sama-sama senang lah.
Berarti dilihat sikonnya Bu ya. Sikonnya. Apakah ada sebuah kasus yang harus segera kita selesaikan ataupun kita bisa membuat jadwal. Bisa, iya. Baik, terima kasih Bu. Yang berikut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu di dalam pengambilan keputusan? Oh iya, baik. Kalau di sekolah namanya ada teamwork. Iya, Bu. Kemudian kalau kita menyelesaikan itu, tentu kita percaya betul bahwa kemampuan kita tidak mampu untuk menyelesaikan dengan hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Di sekitar kita banyak sekali sumber-sumber yang mampu menolong kita untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai pimpinan sekolah, yaitu Ibu Kepala SD N15 Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dek? Kabar baik Bu. Apa yang bisa bantu ini? Ya, begini Bu, maksud kedatangan saya pagi ini adalah ingin mewawancarai Ibu sehubungan dengan bagaimana kebijakan Ibu di dalam pengambilan keputusan di sekolah ini. Boleh Bu? Baik. Pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Apa yang Ibu lakukan? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bisa membantu untuk menjelaskan sesuai dengan apa yang kami alami di sekolah saya, khususnya SD 15 Palu. Jadi saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan itu tidak langsung serta-merta untuk memutuskan bahwa ini yang benar, bahwa ini salah, tetapi saya harus melihat dulu persoalannya, masalahnya seperti apa. Kemudian setelah itu saya bisa koordinasi kedua belah pihak, karena bagaimanapun kedua belah pihak itu masing-masing mempertahankan sama-sama benar, tetapi saya harus cari tahu duduk persoalannya, sehingga saya sebagai kepala sekolah dapat menyimpulkan bahwa itu apakah itu hanya miskomunikasi atau hanya ini kesalahpahaman. Jadi seperti itu. Jadi saya sebagai kepala sekolah tidak langsung mengambil keputusan bahwa si A yang benar, si B yang benar, tapi kedua-duanya saya harus pertemukan dulu dan saya harus tahu untuk persoalannya seperti apa. Seperti itu kalau saya Ya, baik. Jadi dalam hal ini Ibu secara komunikasi begitu ya, seperti itu. mempertemukan kedua belah pihak. Ya. Tidak langsung Ibu menjudge begitu ya. Tidak seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Yang berikut, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, langkah-langkah pertama mengundang dulu mengundang dulu pada yang mendapat masalah. Iya. Ya, jadi seperti itu. Itu yang langkah pertama. Kemudian saya wawancara satu persatu. Tolong diceritakan kepada saya ini seperti apa masalahnya. Kemudian yang berikutnya ditanya lagi masalahnya seperti apa. Nah, dari situ bisa saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan seperti ini. Oh, ini hanya kesalahpahaman saja atau miskomunikasi saja. Jadi bisa kita selesaikan secara baik-baik. Jadi itu langkah-langkah yang Ibu ambil ya? Ya, seperti itu. Jadi diundang dulu kedua-duanya, baru kita tanya. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Ya.
Jadi Tantangannya, ya, iya. tantangannya itu ketika yang dipanggil itu menolak. Iya. Ya, kadang kan sudah ada laporan bahwa sumber dari masalah ini dari si A. Nah, jadi yang satu sudah mau untuk data, yang satu menolak. Jadi itu tantangan. Jadi bagaimana usaha saya sebagai kepala sekolah itu untuk membujuk agar dia datang untuk kooperatif supaya semua masalah itu bisa diselesaikan dengan baik. Jadi di sini harus kooperatif, Bu, ya. Kooperatif, iya. Jadi itu tantangannya, Bu, Iya, ya. itu tantangannya. Jadi tantangannya ketika yang diundang itu menolak, jadi seakan-akan saya tidak perlu datang, Iya. seperti itu. Jadi itu yang lain sudah siap, tapi yang lain menolak. Jadi Iya. itu lebih berat jadi untuk kepala sekolah untuk mempertemukan seperti itu. Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Jadi ini langkah yang Ibu ambil sangat bagus, Bu, ya. Kemudian yang berikut, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus atau Ibu langsung menyelesaikan saat terjadi kasus? Begitu. Dilihat dari masalahnya. Ya, jadi kalau memang itu masalahnya langsung ditindaklanjuti, jadi tidak menunggu lama-lama. Iya. Tapi kalau itu masalahnya lihat dari waktu saya juga. Iya. Jadi kalau saya lihat waktu saya bisa saya tangani langsung, Iya. saya langsung undang. Kalau tidak saya jadwalkan. Oh, iya. Berarti dalam hal ini Ibu melihat sikonnya, Bu, ya. Apabila permasalahan itu bisa langsung diselesaikan, pada langsung. saat itu langsung Oh iya, baik. Terima kasih, Bu. Dan pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, di dalam Ibu mengambil keputusan itu, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman mengambil keputusan dalam hal dilema etika? Ya, apa pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dalam Ibu mengambil keputusan itu, Bu? Jadi pembelajaran yang saya bisa petik itu sangat bermanfaat untuk saya. Iya, Bu. Jadi itu kalau dia ambil diambil satu pembelajaran itu sangat baik karena kita dari saya sebagai kepala sekolah bisa mengevaluasi dan juga orang yang diselesaikan masalah itu juga bisa mengevaluasi dirinya. Jadi sehingga tidak akan terulang lagi seperti itu. Itu sangat baik pembelajarannya sehingga kejadian-kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Oh iya, alhamdulillah, baik. Ibu, saya rasa pertanyaan saya cukup. Saya berterima kasih atas kesediaan Ibu. Saya wawancara dalam rangka pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Terima kasih. Ya, semoga kedepannya calon guru penggerak Ya. sukses. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih.